Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mau diperbaiki dari kelakuan kami dan meraih manfaat daripada perbaikan itu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Emily Sitanggang. Kepada Saudari Emily, kami persilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Judul renungan kita di pagi hari ini, tanggal 28 April 2025, adalah Akui perbaikan kelakuan dan raih manfaat darinya. Ayat intinya terdapat di dalam Bilangan 16 ayat 3, bunyinya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus." Sementara beberapa orang yang sedang diperbaiki kelakuannya akan mengakui bahwa mereka telah merugikan tujuan tersebut, ada orang lain yang akan menuduh orang yang telah menunjukkan persahabatan sejati dengan menunjukkan kesalahan mereka memiliki roh yang tidak baik dan akan bersikap kurang ajar atau tidak hormat kepada orang yang menegur atau akan berpura-pura tidak bersalah. Penampilan seperti martir ini adalah kemunafikan yang menyesatkan dan dimaksudkan untuk menipu orang-orang yang mudah dibutakan, yang selalu siap untuk bersimpati dengan pelaku kesalahan. Korah, Datan, dan Abiram mengeluh dan mempengaruhi orang-orang untuk berdiri bersama mereka dalam pemberontakan, dan bahkan setelah Tuhan mengulurkan tangannya dan menelan para pelaku kejahatan dan orang-orang melarikan diri ke kemah mereka dengan ketakutan, pemberontakan mereka tidak disembuhkan. Kedalaman ketidakpuasan mereka menjadi nyata, bahkan di bawah penghakiman Allah. Keesokan paginya, setelah kehancuran Korah, Datan, dan Abiram beserta sekutu-sekutu mereka, orang-orang datang kepada Musa dan Harun sambil berkata, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Karena tuduhan palsu ini terhadap hamba-hamba Tuhan, ribuan orang lainnya terbunuh. Karena di dalam diri mereka ada dosa, kegembiraan yang meluap-luap, dan kejahatan yang lancang. Akankah contoh yang disajikan dalam sejarah anak-anak Israel memiliki bobot bagi kita? Apakah mereka yang mengaku percaya pada kebenaran akan terpengaruh untuk menghakimi berdasarkan perasaan manusiawi mereka seperti yang dilakukan Israel? Ketika hamba-hamba Allah diminta untuk melakukan tugas yang tidak menyenangkan untuk memperbaiki kesalahan, janganlah mereka yang tidak diberi beban ini oleh Tuhan berdiri di antara si pelanggar dan Allah.
Jika Anda tidak dapat melihat masalah dalam terang yang telah disajikan, diamlah. Biarkan anak panah yang maha kuasa jatuh tepat di tempat yang telah Dia arahkan. Teguran dan celaan mungkin dan akan lebih dekat kepada individu daripada yang mereka bayangkan. Allah memiliki pekerjaannya di tangannya, dan pernyataan akan dibuat yang akan menguji iman dan kesetiaan umat Allah. Ada orang-orang yang telah memiliki terang besar yang jauh dari Allah, yang dalam hatinya adalah orang-orang murtad. Tetapi, kita masih dapat bersukacita dalam pernyataan bahwa belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Yesus adalah Juru Selamat yang hidup dan telah bangkit, pembela kita di istana surga. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Begitu orang berdosa melihat dosa mereka dalam terang firman Allah, bertobat dan mencari pengampunan dengan penyesalan jiwa, mengakui dosa mereka, Tuhan mendengar dan menjawab. Surat 12a 1893. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Emily. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Korah, Datan, dan Abiram, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets, halaman 635 paragraf 2. Ketika Korah, Datan, dan Abiram memberontak terhadap otoritas Musa, mereka mengira mereka hanya menentang seorang pemimpin manusia, seorang manusia seperti mereka. Dan mereka mulai percaya bahwa mereka benar-benar melayani Allah. Namun dengan menolak alat pilihan Allah, mereka menolak Kristus. Mereka menghina Roh Allah. Apakah perilaku ini hanya terjadi di masa lalu saja? Oh tidak. Suratnya nomor 15 tahun 1892 paragraf 34 berkata, sejarah pemberontakan Datan dan Abiram sedang terulang dan akan terus terulang sampai akhir zaman. Siapakah yang akan berada di pihak Tuhan? Siapakah yang akan tertipu dan pada gilirannya menjadi penipu? Segala sesuatu yang dapat diguncang harus diguncang, agar hal-hal yang tidak dapat diguncang dapat tetap ada. Akan selalu ada dua kelompok dalam jemaat, dalam kelompok dan atau pergerakan, yaitu yang setia kepada Allah yang benar dan yang tidak setia, yang memihak kepada Allah dan yang memihak kepada setan. Dan untuk membedakan kedua kelompok itu harus ada penggoncangan. Hanya mereka yang setia kepada Allah yang tidak dapat digoncang dan tetap berdiri teguh meski langit runtuh. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram berasal dari Lucifer. Perhatikan caranya Lucifer dalam Patriarchs and Prophets halaman 38 paragraf 2. Dengan licik, ia, yaitu Lucifer, mengajak pendengar-pendengarnya untuk menyatakan perasaan mereka. Kemudian bila mana pernyataan mereka itu sesuai dengan maksudnya, ia pun mencetuskannya kembali untuk membuktikan bahwa malaikat-malaikat tidaklah berada dalam kesepakatan yang sepenuhnya dengan pemerintahan Allah. Sementara mengaku diri setia kepada Allah, ia mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam peraturan serta undang-undang sorga perlu diadakan demi kestabilan pemerintahan ilahi. Lucifer mempengaruhi para malaikat untuk setuju dengan idenya dan dengan demikian mendukung pemberontakannya. Bahkan, dia lakukan dengan licik agar terkesan tidak ada pemberontakan dan dia yang benar. Saudaraku dalam Tuhan, hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam jemaat dan kelompok. Merasa tidak puas dan mulai menggalang banyak orang agar punya kekuatan untuk melawan. Hal yang serupa yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Bilangan 16 ayat 1 dan 2 berkata, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Metode Korah, Datan, dan Abiram sama dengan metode Lucifer.
mereka menggalang kekuatan untuk memberontak melawan Musa. Dan Roh Nubuat katakan, melawan alat pilihan Allah sama dengan melawan Kristus. Persis sama dengan Lucifer di sorga. Dan mereka tidak sekedar mengajak orang sembarangan, tetapi orang kenamaan, pemimpin-pemimpin dalam bangsa Israel. Mereka yang memberontak selalu berusaha menggalang kekuatan. Tidak pernah mereka yang memberontak sendiri. Mereka menghasut umat dan menjelekkan pemimpin mereka, supaya umat hilang percaya kepada pemimpin mereka. Dan hal seperti ini terus terulang sampai menjelang Yesus datang kedua kali. Karenanya uji diri sendiri, apakah kita tahan uji atau tidak. Karenanya renungan hari ini ingatkan kita semua dalam Christ Triumphant halaman 125 paragraf 5. Akankah contoh yang disajikan dalam sejarah anak-anak Israel memiliki bobot bagi kita? Akankah mereka yang mengaku percaya pada kebenaran akan terpengaruh untuk menghakimi berdasarkan perasaan manusiawi mereka seperti yang dilakukan Israel? Ketika hamba-hamba Allah diminta untuk melakukan tugas yang tidak menyenangkan untuk memperbaiki kesalahan, janganlah mereka yang tidak diberi beban ini oleh Tuhan berdiri di antara si pelanggar dan Allah. Jika Anda tidak dapat melihat masalah dalam terang yang telah disajikan, diamlah. Biarkan anak panah yang maha kuasa jatuh tepat di tempat yang telah Dia arahkan. Saudaraku dalam Tuhan, jangan anggap enteng pengalaman Korah, Datan, dan Abiram, sebab hal itu masih terjadi dan akan terus terjadi sampai akhir zaman. Jadikan nasihat Roh Nubuat dan renungan pagi hari ini sebagai perbaikan bagi kita semua. Sebab kita semua mudah terpengaruh untuk menghakimi berdasarkan perasaan manusia, padahal tidak mengerti masalah yang sebenarnya. Jika kita tidak tahu akar masalahnya, lebih baik diam, dan biarlah Allah yang bekerja melalui alat-alatnya. Ingat para malaikat yang di sorga, sepertiga ikut jatuh bersama Lucifer, karena tidak mengerti akar masalahnya, dan terpengaruh oleh gosipnya si Lucifer. Bahkan perhatikan dalam The Great Controversy, halaman 499 paragraf 3 dikatakan, dengan satu suara, setan dan bala tentaranya melemparkan kesalahan pemberontakan mereka sepenuhnya kepada Kristus dengan menyatakan bahwa jika mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Hal yang serupa masih terjadi sampai sekarang dan sampai kepada akhir zaman. Jika Tuhan memperbaiki kita melalui cara dan alatnya, terima, sebab akan tiba waktunya tidak akan ada lagi kesempatan untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant, halaman 125 paragraf 7. Tetapi kita masih dapat bersukacita dalam kenyataan bahwa belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Yesus adalah juru selamat yang hidup dan telah bangkit, pembela kita di istana sorga. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Begitu orang berdosa melihat dosa mereka dalam terang firman Allah, bertobat dan mencari pengampunan dengan penyesalan jiwa, mengakui dosa mereka, Tuhan mendengar dan menjawab. Karenanya ingat saudaraku dalam Tuhan, jika kita ditegur oleh karena dosa dan kesalahan kita, lalu berontak, maka itu adalah roh Lucifer. Tetapi bila kita mau dan rela ditegur, sebagaimana Nabi Nathan menegur Daud yang langsung sadar dan bertobat, maka pengampunan menjadi bagian kita, sebab kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami,
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami, ya Bapa, seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Karenanya karuniakanlah roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, agar kami dibersihkan daripada dosa kami, maka kami menjadi tahir. Dan gunakanlah kami untuk menjadi juru kabar-Mu dalam mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, agar mereka berbalik kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.